Shalom Bapak Ibu, salam sehat dan salam sukses. Kembali lagi kita di Warung 17 Argopuro Celing. Pada saat ini saya Lala akan menjadi penjaga Warung 17 Argopuro Celing. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita berada pada kondisi ketidakstabilan. Di satu sisi kita takut, di sisi lain kita tidak takut. Di sisi lain kita khawatir, di sisi lain kita tidak khawatir, dan banyak ketidakstabilan lainnya. Oleh karena itu, kita perlu topangan dari Tuhan. Oleh karena itu, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mari berseru dan hadir dalam hadirat Tuhan. Mari menyapa Tuhan, mari datang ke hadirat Tuhan. Pada ibadah hari ini, Bapak Pendeta Daru Prasongko akan memberikan pesan mengenai bagaimana kita hidup bersama Allah. Kita langsung saja ke TKP ya. Salam Bapak Ibu, salam sukses. Mari kita bersama-sama membangun ibadah KRW. Dan kita persiapkan hati kita dengan memuji dari Kidung Jemaat 454. Ku
Mari kita sucikan ibadah ini dengan bersama-sama dalam hati mengucapkan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai jemaat semuanya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, seringkali kita berhadapan dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan kehidupan, dan seringkali juga kita tidak dapat mengatasi. Tapi kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada membersamai kita. Untuk itu mari kita bersama-sama terus mendekat kepada Tuhan. Kita akan menyanyi, memuji Tuhan dengan pujian berjudul Kala Ku Cari Tuhan Yesus. Cari damai hanya
Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan seperti bacaan dari Majelis Agung. Hari ini kita renungkan dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan demikian. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesaan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkannya suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian Bapak Ibu, bacaan yang kita baca. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pesan khusus untuk kita semuanya, datanglah dan masuklah ke dalam kota Allah. Datanglah dan masuklah ke dalam kota Allah. Kota Allah ini gambaran. Kota Allah ini gambaran tempat Allah, kuasa Allah. Jadi kota Allah itu ya tempatnya Tuhan Allah. Nah, tempat Tuhan Allah itu ya memang nggak ada di dunia ini, tidak kelihatan. Untuk itu ya kuasa Allah itu. Kuasa Allah itu Bapak terwujud melalui sabdanya, melalui firman-Nya. Contohnya begini, kalau Bapak Ibu melakukan perintah Allah atau firman Allah, ketika itulah Bapak Ibu semuanya sedang hidup dalam pemerintahan Allah atau sedang hidup di dalam kota Allah. Jadi kota Allah itu sebenarnya tidak di sana tapi di sini. Itu berupa kuasa dan diraih dengan sebuah kepercayaan atau keyakinan kita dan menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Ini pun yang dialami oleh Raja Daud atau pemazmur dalam Mazmur 46. Mazmur 46 ini Bapak Ibu sebenarnya secara ringkas Allah ingin dekat dengan umatnya. Allah ingin dekat dengan Bapak Ibu semuanya. Mengapa Allah ingin dekat? Ya Allah tahu bahwa kita semuanya seringkali hidup di dalam kebimbangan, hidup di dalam keraguan-raguan. Kadang-kadang khawatir, ya kadang-kadang tidak. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak percaya. Itu seringkali yang menyertai hidup dan kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa tenang. Hidup kita tidak bisa damai.
Karena apa ya? Karena dibimbangkan dengan pikiran, dengan hati kita. Untuk itu Allah ingin datang menolong itu, dan mengajak kita untuk tinggal di dalam kotanya, Jadi Bapak Ibu, ini mengungkapkan bahwa Allah sangat-sangat ingin dekat dengan manusia. Untuk itu Bapak Ibu perlu ada keyakinan itu. Perlu ada kepercayaan, perlu ada langkah ke depan untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pesan yang memang harus kita renung-renungkan, datanglah dan masuklah ke dalam kota Allah. Datanglah dan masuklah dalam kota Allah. Bagaimana caranya? Dengan iman, dengan kepercayaan, dengan keyakinan. Sehingga kita bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kita ada di dalam kotanya, ada dalam kuasanya, ada dalam kedamaiannya, ketentramannya itu. Sehingga kehidupan yang tidak stabil oleh karena pandemi corona seperti saat ini justru membuat kita semakin tenang, semakin percaya, tanpa meninggalkan tugas panggilan kita, dan kita terus menyebar berkat. Rasul Paulus dalam kitabnya Ibrani 4 ayat 16, dia mengingatkan kita yang demikian Bapak Ibu. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kalau kita ingin mendapat pertolongan, tidak akan bisa kalau kita diam saja. Untuk itu kita harus melangkah itu, menghampiri tahta Tuhan. Menghampiri tahta Tuhan itu ya percaya, percaya, meyakini dan hidup bersama-sama dengan Dia atau hidup menurut kehendak dan firman-Nya. Bapak Ibu, sesungguhnya manusia atau kita ini ya menyadari bahwa kita sedang ada atau banyak masalah. Kita percaya corona ini ya membuat banyak orang menderita, bahkan meninggal dunia. Tapi kita juga menyadari dan tahu bahwa Allah itu Maha Penolong. Allah itu Maha Penolong. Tetapi seringkali kita tidak mau datang dan menghampiri Allah itu. Tidak mau datang dan menghampiri tahtanya. Mengapa? Ya karena mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, mungkin kita takut dengan situasi kondisi yang ada, atau mungkin memang kita tidak percaya meskipun kita sudah sering ke gereja. Kepercayaan kita hanya sampai pada pikiran. Yakobus pernah mengingatkan iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Jadi kepercayaan kita itu ya hanya pada pikiran sampai hati, tindakannya, actionnya ini yang enggak ada. Itu yang membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Sekali lagi bacaan yang kita baca tadi ini sebuah kesaksian. Kesaksian Raja Daud, dia pernah mengalami kegagalan dan kesuksesan. Ketika dia sukses dalam hidupnya, dalam memimpin umat Israel, ternyata dia selalu datang menghampiri tahta Tuhan. Dia selalu berdoa, dia selalu menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan. Nah, ketika Daud menghampiri tahta Allah, Allah ternyata menyambut dengan penuh sukacita.
pada ayat 2 saya bacakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesaan sangat terbukti. Jadi sangat terbukti ini adalah kesaksian dari Raja Daud. Nah, untuk itu kita memang harus nyontoh itu, karena ada buktinya, yaitu Raja Daud. Bapak Ibu, zaman dahulu sebuah kota sering diserang oleh musuh. Bahkan disering oleh gerombolan penjahat atau perampok lah, katakan begitu. Untuk itu sangat penting memiliki benteng yang kuat, yang teguh, yang tidak mampu diterobos. Kalau zaman dahulu ya bentengnya ya terbuat dari batu bata atau tembok yang kokoh, yang kuat, yang sulit untuk ditembus dan tinggi sekali. Nah, kalau iman, kalau hidup kita, bentengnya itu apa? Bentengnya itu adalah Yesus, Allah ya, itu benteng kita. Seperti dalam judul Allah kota benteng kita. Jadi benteng kehidupan kita itu ya iman kepada Allah, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang memampukan kita untuk mengatasi berbagai masalah, godaan dan cobaan. Dan Allah itu benteng yang teguh, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa diterobos oleh kuasa-kuasa kegelapan. Untuk itu sekali lagi kita harus datang masuk dalam kota Allah sehingga kita tinggal di dalamnya itu. Seringkali kita mengatakan mari kita hidup di dalam Tuhan itu. Di dalam Tuhan itu ya di dalamnya. Jadi Tuhan itu besar, kemudian kita di dalamnya. Orang melihat itu melihat Tuhannya, bukan melihat kita. Karena kita di dalamnya itu. Sehingga kuasa kegelapan yang akan menghancurkan kita dia nggak tahu, nggak bisa melihat. Mengapa ya? Karena ditutupi oleh kuasa Tuhan atau benteng yang teguh dan kuat. Nah, ini sebenarnya yang disaksikan oleh Raja Daud yang diceritakan kepada kita supaya kita mau datang, masuk, dan tinggal di dalam kota Allah. Dalam kota Allah. Di dalam kuasa Allah itu. Dalam pemerintahan Allah. Di dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang membuat kita kuat dan mampu dan sulit ditembus oleh berbagai macam kuasa kegelapan. Bahkan kita bisa menjadi kokoh. Meskipun banyak masalah, badai mungkin silih berganti menerjang kita, tapi kita kokoh. Mengapa? Karena kita dikelilingi oleh kota Allah atau benteng kita, yaitu iman kepada Allah. Untuk itu Bapak Ibu tadi kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, Raja Daud itu mengajak kita yang pertama, mari kita meyakini, mari kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan mari kita buktikan, Jadi ayat 5 sampai 8 ini Raja Daud mengajak mari kita percaya, mari kita yakini. Ayat 9 sampai ayat 12, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Pergilah, pandanglah, itu berarti mari kita membuktikan, menyaksikan, atau melakukan, supaya kita bisa merasakan dan mengalami. Ini yang dipesankan oleh Raja Daud kepada kita semuanya. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi mari kita datang, masuk,
tinggal di dalam kota Allah, tinggal dalam kuasa Allah, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus yang kita imani. Saya yakin dengan tenang, dengan keyakinan, hidup kita semakin hari semakin baik, semakin kuat, tangguh, meskipun situasi kondisi tidak menentu, gejolak kehidupan semakin hari semakin besar. Kita tahu virus corona masih terus ada, bahkan cenderung semakin banyak. Bencana alam muncul di mana-mana, membuat orang banyak yang menderita. Kalau kita ikut menderita, kalau kita ikut takut, kalau kita ikut bimbang, kita tidak akan bisa menjadi berkat. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi kita harus menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi kekuatan bagi banyak orang. Untuk itu mari kita datang, kita masuk dalam kota Allah dan tinggal di sana. Saya yakin kita akan bisa hidup dengan tenang, dengan kokoh, tidak digoyangkan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa kehidupan, tetapi dengan yakin kita mengikut Tuhan dan menyebar berkah, menjadi teladan, menjadi kekuatan, menjadi berkah bagi banyak orang. Tuhan berkati, kiranya dapat dilakukan dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, mari firman ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 440, Kidung Jemaat 440, bersamaan dengan itu kita akan juga mempersembahkan persembahan.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang boleh kami renungkan, yang mengingatkan kepada kami semuanya bahwa Engkau sangat-sangat mencintai kami, Engkau sangat peduli, Engkau ingin bahwa kami tinggal di dalam kota-Mu, karena di sanalah ada kedamaian dan ketenangan. Di sanalah kami boleh hidup dan dari hidup jauh dari kebimbangan, keraguan-raguan. Dan kami boleh melakukan tugas panggilan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua warga jemaat, setiap orang yang mendengarkan firman ini, kiranya Tuhan memberikan semangat dan kekuatan. Dan mulai hari ini saudara kami tidak lagi ragu, bimbang, tetapi semakin kuat, semakin beriman kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Khusus untuk jemaat Ponorogo kami serahkan kepada Tuhan. Warga jemaat yang sedang sakit, yang memerlukan pemulihan dan kesembuhan, kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, memberikan semangat dan kekuatan, sehingga saudara-saudara kami senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Warga jemaat yang bekerja, yang berusaha, kiranya Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang masih sekolah dari rumah, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami serahkan pemerintahan kota Ponorogo yang terus berjuang untuk menjaga ketentraman, kedamaian warganya, khususnya dari penularan virus corona. Berkatilah mereka semuanya ya Bapa, sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik. Demikian kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima. Inilah tanda cinta dan kasih kami kepada Tuhan. Selanjutnya kami akan pulang undur dari hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 410. Hatiku Tuhan memimpin.
sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada seluruh jemaat untuk datang, untuk masuk dan tinggal dalam kota Allah, dan terus dimampukan untuk menjadi berkat. Allah Bapa memberikan berkat damai sejahtera. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah KRW yang berlangsung, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu kembali dalam ibadah KRW besok Rebo di gereja dan live streaming. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana? Apakah kita mendapatkan pencerahan? Ya, semoga apa yang kita dapat memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memang Tuhan ini baik dan akan selalu baik, namun tidak ada salahnya kalau kita mau berseru dan datang kepadanya. Selamat bertemu di ibadah KRW minggu depan. Salam sehat dan salam sukses.